Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada di minggu yang pertama di bulan yang baru. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur buat Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari siapkan hatimu, tundukkan kepalamu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena Tuhan. Kami boleh ada di minggu yang pertama di bulan yang baru semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mau datang memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Allah yang sudah baik bagi kami. Allah yang setia dalam hidup kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biar ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih ya Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Boleh sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kami, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Oh Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih. Kau yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang berkati kami. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Yang bersyukur sama Tuhan, angkat tanganmu katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu Tuhan? Segala hormat bagimu ya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah
Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas? apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kami bagimu, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Katakan, Segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Apakan ku balas Kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu? Oh, segala hormat kami bagimu, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Ya, Engkau layak terima segala penyembahan yang terbaik Amin, dari amin. kami. Sebab itu hati kami siap memuji memuliakan Ya, Yesus. nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami mau memuji Engkau sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut, Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Ya Tuhan Allah kemenangan. katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik Haleluya. bagiku. Katakan Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Lambaikan tanganmu, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Lagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. haleluya. Sekali lagi katakan Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Amin.
Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi lambaikan tanganmu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Boleh sambil angkat tangan katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. haleluya. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. beri tepuk tangan buat Tuhan Haleluya. kita. Haleluya. Silakan Haleluya. duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Saudara yang di rumah, kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan saudara dapat kumpulkan saat ibadah di gereja dibuka kembali. Atau saudara dapat mentransfer di rekening yang sudah tertera di layar monitor saudara. Mari saudara, sebelum kita memberikan persembahan, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersuka cita Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memuji meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian kami, hatimu boleh disenangkan. Pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kau melihat kerinduan kami Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau di tempat ini. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan mereka. Kau berkati keluarga mereka, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara boleh memberikan persembahan saudara. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang tak pernah ingkar janji. Kau selalu setia di dalam hidupku. Engkau relakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus hidupku. Karena anugerah-Mu, karena karunia-Mu, ku dapat berdiri, ku dapat bertahan. Karena kasih-Mu, tangan-Mu menopang. Sebab Kau Allah yang tak pernah ingkar janji. Yang percaya kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau Allah yang tak pernah ingkar janji.
Engkau Allah yang setia Tuhan. Kau selalu setia di Dalam hidupku Engkau relakan anakmu yang tunggal untuk menebus hidupku. Karena anugerahmu, karena karuniamu, ku dapat berdiri, ku dapat bertahan. Karena kasih-Mu, tangan-Mu menopang. Sebab Kau Allah yang tak pernah ingkar janji. Karena anugerah-Mu, karena karuniamu, ku dapat berdiri, ku dapat bertahan. Karena kasih-Mu, tangan-Mu menopang. Sebab Kau Allah yang tak pernah ingkar janji. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Sebab Engkau setia. Mari angkat tinggi tangan-Mu saudara. Kami berserah penuh di hadapan-Mu. Dengan kasih Kau tetap setia. Ku pegang selalu janji-Mu. Oh, karena anugerah-Mu, karena karuniamu, ku dapat berdiri, ku dapat bertahan. Amin. Karena kasih-Mu, tangan-Mu menopang. Sebab Kau Allah yang tak pernah ingkar. Mari angkat tinggi tangan-Mu saudara. Karena anugerah-Mu, karena karuniamu, ku dapat berdiri, ku dapat bertahan. Karena kasih-Mu, tangan-Mu menopang. Sebab Kau Allah yang tak pernah ingkar janji. Karena anugerah-Mu, karena karuniamu, ku dapat berdiri, ku dapat bertahan. Karena kasih-Mu, tangan-Mu menopang. Sebab Kau Allah yang tak pernah ingkar janji. Sebab Kau Allah yang tak pernah ingkar janji. Sebab Kau Allah yang tak pernah ingkar janji. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak pernah ingkari janji-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Tidak pernah ingkari Terima janji-Mu. kasih Tuhan. Terima Bagi kasih kami yang Yesus. mengasihi-Mu, Kami bersyukur bagi kami yang Tuhan. percaya Mari buka sama suaramu Tuhan. saudara. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Haleluya. Rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwasannya untuk Haleluya, selamanya kasih haleluya. setiamu. Kirala barala basi kirala barala. Bahwasannya untuk selamanya kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami
Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dalam persekutuan kami. Mengalir Roh Kudus. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam segala keadaan kami, Terima kasih dalam Yesus. segala hal Kau baik, Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. setia. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ya Yesus, Semua karena kebaikan Tuhan. ya Kami mau tetap pegang janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. kami pegang janji-Mu, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. berharap sama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, memang kami hanya bisa berserah pada kekuatan Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu terjadi hanya oleh karena kehendak Tuhan. Kami begitu bersyukur Tuhan, pada minggu pertama di bulan yang baru, bulan Mei, kami kembali bisa berada bersama-sama dalam sebuah persekutuan untuk kembali dapat memuliakan dan menyembah Tuhan, untuk kembali dapat mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun situasi yang tidak memungkinkan, tetapi kami sungguh bersyukur dan memuji-muji Engkau. Sebab Engkau masih memberikan kepada kami waktu yang terbaik untuk kami dapat lagi berada bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami semua akan mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kami selalu percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Karena firman-Mu itu adalah Allah sendiri. Tuhan, terima kasih, persiapkan kami semua. Persiapkan sidang jemaat Tuhan dan saudara-saudara kami yang sementara beribadah di rumah. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat menikmati persekutuan yang indah ketika kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dan Tuhan akan memakai dan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba menyadari tidak ada apa-apa yang dapat hamba banggakan. Hamba hanya bisa melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya pakailah hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang harus hamba sampaikan kepada saudara-saudara kami, kepada jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita bersama-sama kembali pada minggu pertama di bulan Mei 2020 ini. Kita masih bisa lagi beribadah sekalipun ibadah hanya dilakukan secara online. Namun saya percaya, selalu berulang-ulang saya katakan bahwa di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul atas namaku, kata Tuhan Yesus, maka aku ada di sana. Saya yakin dan percaya semua kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini saya pinjam dari ilustrasi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya mengharapkan supaya ilustrasi ini bisa membawa kita untuk lebih mengerti apa yang Tuhan maksudkan bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Ada seorang pria yang meninggal dan tiba di gerbang sorga. Dan kemudian dia bertemu dengan Rasul Petrus, dan Petrus bertanya kepadanya, Anda butuh 1000 poin untuk memasuki sorga. Dan kemudian pria ini sedikit sombong, dia berkata, oh itu tidak masalah. Kan saya seorang penatua gereja, saya menikah juga sudah 60 tahun. Saya adalah seorang suami yang setia. Kemudian Rasul Petrus menjawab, itu memberimu poin 1. Hanya 1 poin. Kemudian kening pria itu berkerut dan berkata, oh saya juga seorang warga negara yang bertanggung jawab dan selalu ikut dalam pemilihan umum. Itu berarti saya adalah warga negara yang baik. Dan saya juga menjadi pembina pramuka selama 25 tahun. Dan saya tidak pernah absen dari kebaktian di gereja selama 50 tahun, luar biasa. Dan kemudian Rasul Petrus itu berkata, bagus itu. Dan saya akan memberikan tambahan poin 2. Saudara-saudara, memang dia agak terkejut. Dan kemudian dia mulai terlihat khawatir dan berkata, saya juga memberikan persepuluhan dari pendapatan kotor saya. Bukan pendapatan bersih seperti orang-orang yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dia juga melanjutkan, saya adalah seorang ayah yang baik. Saya mencintai istri saya dan anak-anak saya. Oh engkau luar biasa, kata Petrus, itu sungguh mengagumkan. Kamu mendapatkan tambahan 3 poin, sehingga total poinmu menjadi 6. Kemudian pria itu berpikir, sedangkan untuk masuk dalam kerajaan sorga harus 1000 poin. Ini poinnya cuma 6. Saudara-saudara, kemudian diceritakan dalam ilustrasi ini, dia mulai berkeringat dingin. Dia ingin berdebat dengan Petrus, penjaga pintu gerbang sorga. Tetapi pada akhirnya, dia menyerah dan dia menjatuhkan dirinya memegang lengan dari Rasul Petrus seraya berkata, saya rasa saya hanya bisa mengandalkan kasih karunia Allah saja. Dan Rasul Petrus menjawab dengan tenang, itu memberi tambahan poin 1000 poin. Selamat datang di kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti ilustrasi yang saya sudah sampaikan tadi, saya berpikir apakah masih ada orang-orang yang menganggap bahwa seseorang yang berstatus sebagai seorang rohaniawan, sebagai seorang aktivis gereja, bahkan seorang pendeta atau seorang gembala, seorang majelis gereja, seorang penatua, diaken, pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian ditambah dengan label-label yang lain. Bahwa dia adalah orang yang setia, pelayan Tuhan yang hebat. Dia diberkati oleh Tuhan, dia memiliki banyak karunia. Dia adalah hamba Tuhan yang berkarisma dan seterusnya. Apakah pintu sorga langsung secara otomatis itu terbuka ketika mereka berada di pintu gerbang sorga? Itulah sebabnya saya katakan tadi, saya masih berpikir apakah masih ada anggapan seperti ini. Bahwa kalau kita sudah melayani Tuhan, kalau kita sudah memiliki label orang baik dan seterusnya,
maka otomatis pintu sorga terbuka bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan seperti ini. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau menegaskan kepada kita semua bahwa tidak seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga dengan mengandalkan statusnya. Sekalipun dia adalah seorang rohaniawan, sekalipun dia adalah seorang pendeta, seorang gembala, apapun itu juga, ditambah dengan embel-embel label yang khusus, yang mengagumkan. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk dalam kerajaan sorga dengan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan yang kita sudah baca tadi menegaskan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar ilustrasi tadi, segala sesuatu yang sudah dia lakukan, yang mungkin itu memberikan dia label seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang baik, yang patut diteladani. Tetapi dia hanya mendapatkan 6 poin saja. Tetapi ketika dia mengandalkan kasih karunia Tuhan oleh imannya, maka dia mendapatkan tambahan 1000 poin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cocok seperti apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Dan lebih jauh lagi firman Tuhan mau menjelaskan atau mau menyatakan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan di dunia ini, apakah itu keberhasilan, apakah itu prestasi, apakah itu berkat-berkat yang kita miliki dan kemudian kita sedang nikmati, apakah itu usaha-usaha atau pekerjaan yang luar biasa, yang mendatangkan berkat luar biasa dalam kehidupan kita, apakah itu keluarga kita, keluarga yang baik, apakah itu kekuatan, kesehatan, umur panjang. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan, sesuai dengan firman Tuhan, apapun yang kita lakukan dan kemudian kita dapatkan di dunia ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya bisa ada sampai pada tanggal 3 Mei 2020. Sekalipun situasinya tidak mudah, saudara. Kita menghadapi pandemi COVID-19 di dunia. Tetapi kita masih ada saat ini. Ingat, semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita menerima kasih karunia Allah, maka kasih karunia Tuhan itulah yang memainkan peranannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu untuk melakukan banyak hal. Sehingga kita mampu berprestasi. Sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang mungkin secara manusia kita tidak bisa lakukan. Tetapi toh kita bisa lakukan, saudara-saudara. Itu adalah peranan kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi sangat disayangkan, ada banyak orang-orang Kristen yang justru karena statusnya itu, yang justru dengan label-label yang diberikan oleh manusia, terjebak dalam keangkuhan,
terjebak dalam kesombongan. Sehingga tidak sedikit banyak orang Kristen yang jatuh di dalam dosa karena status mereka, karena label-label yang ada yang mereka bawa. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang justru karena statusnya dan label-label yang khusus itu, maka mereka tanpa mereka sadari, mereka terjebak dalam kesombongan rohani. Saudara-saudara, berapa banyak kita melihat ada banyak orang yang merasa bahwa dia memiliki status sebagai orang penting, sebagai rohaniawan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai aktivis gereja, sebagai pendeta. Tetapi mereka tidak sadar, mereka terjebak dalam sebuah kesombongan rohani. Saudara-saudara, kesombongan dalam bentuk apapun itu tetap namanya kesombongan. Saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 5b atau Yakobus 4 ayat 6 sama saja. Firman Tuhan berkata bahwa Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu jelas saudara, bukan hanya tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5 atau Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Tetapi di dalam Alkitab banyak menuliskan soal kesombongan, soal keangkuhan, soal kecongkakan. Bahkan di dalam Amsal berkata bahwa kecongkakan mendahului kehancuran. Keangkuhan mendahului kejatuhan. Sangat berbahaya sifat seperti ini saudara-saudara. Tetapi banyak kali kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis gereja, kita tidak menyadari hal ini. Bahwa kita seringkali sudah terjebak dalam sebuah keangkuhan, kecongkakan, kesombongan. Itulah sebabnya saudara, dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang ditulis dalam Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tema di situ ditulis perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Saudara perhatikan ayat yang ke-9. Di situ Yesus mengawali kata-katanya dengan dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Saudara, Yesus menunjukkan atau apa yang disampaikan ini, itu ditujukan kepada orang-orang yang merasa dirinya benar, kemudian merendahkan orang lain. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-11, di situ Tuhan Yesus menggambarkan seorang Farisi. Dia berdoa di dalam hatinya seperti ini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara, itu berarti dia sedang menunjuk pada seorang yang berdosa, yang sudah diberikan stigma oleh semua masyarakat yang ada pada saat itu, bahwa pemungut cukai itu adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Itulah sebabnya dia katakan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemudian dia mulai berkata ayat 12. Dia berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara-saudara, dia membeberkan apa yang dia sudah lakukan kepada Allah. Dan saudara-saudara, sebenarnya di sini Yesus mau menegaskan dalam perumpamaan ini bahwa seperti inilah orang-orang yang sombong, seperti inilah orang-orang yang sombong rohani,
yang merasa diri lebih benar, yang merasa diri lebih suci, yang merasa diri lebih layak di hadapan Allah, yang merasa diri pantas untuk dia diberkati, pantas kalau dia menuding orang lain. Saudara-saudara, banyak kali kita tidak menyadari hal ini. Itulah sebabnya firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, termasuk kami para hamba Tuhan, bahwa Allah menentang orang yang sombong. Kesombongan dalam bentuk apapun juga, termasuk kesombongan rohani. Yang merasa diri lebih benar dari orang lain, merasa diri lebih suci, merasa diri lebih layak di hadapan Allah. Mereka merasa lebih pantas untuk mendapatkan berkat Tuhan, lebih pantas untuk dihargai, dan kemudian meremehkan orang lain. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah." Siapa orang ini yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan? Dia itu adalah pemungut cukai. Sebab dan orang lain itu tidak, saudara. Siapa orang lain? Orang lain itulah orang Farisi yang merasa diri lebih benar dari pemungut cukai, lebih layak, lebih suci. Tetapi orang Farisi ini tidak berlayak di hadapan Tuhan. Justru yang dibenarkan adalah si pemungut cukai. Saudara-saudara, mengapa pemungut cukai ini dibenarkan? Kalau kita baca ayat 13-nya, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, ini dalam perumpamaan ini, saudara. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, kalau dia berkata, Tuhan Yesus menuliskan ia tidak berani menengadah ke langit, itu berarti bahwa pemungut cukai ini dia merasa bahwa memang dia adalah orang yang tidak layak. Dia adalah orang yang berdosa. Kemudian dia memukul dirinya. Itu berarti menandakan dia ada sebuah penyesalan. Dan kemudian dia minta dikasihani sebagai orang berdosa. Seperti inilah Tuhan berkenan. Bukan soal sebesar apa dosanya. Tetapi Tuhan membenarkan karena pertobatan. Karena dia menyadari keadaannya. Karena dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Maka dia dibenarkan karena kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ada dua hal yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata seperti ini. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat firman Tuhan ini berulang-ulang kali disampaikan kepada jemaat Tuhan. Namun pada saat ini firman ini disampaikan kembali. Jadi hal yang pertama yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, sehubungan dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, jangan kamu bodoh. Saudara-saudara, orang bodoh itu berarti tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti. Bodoh di sini bukan bodoh secara intelektual. Karena di dunia ini begitu banyak orang pintar. Tetapi yang dimaksud di sini bodoh karena tidak mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita menjadi orang yang bodoh, jika kita tidak mengerti firman Tuhan, maka iblis akan mempermainkan kita. Maka iblis akan membodoh-bodohi kita. Sebagaimana apa yang dilakukan dalam peristiwa Adam dan Hawa. Saudara-saudara, iblis memutarbalikkan firman Tuhan.
Memang iblis itu, Tuhan Yesus berkata dia adalah bapa pembohong. Dia penuh dengan tipu muslihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bodoh, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, maka iblis akan membodoh-bodohi kita. Saudara-saudara, nampaknya iblis terlihat ya begitu paham akan firman Tuhan. Iblis lebih paham firman Tuhan lebih dari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, karena iblis tahu firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 tadi atau 1 Petrus 5 ayat 5. Bahwa Allah menentang orang yang sombong dan mengasihani orang yang rendah hati. Iblis terlihat begitu paham akan firman Tuhan ini. Dan iblis juga lebih banyak tahu bahwa Allah itu tidak berkenan pada pekerjaan apapun yang kita lakukan dalam kesombongan. Saudara-saudara, karena iblis begitu paham akan firman Tuhan ini. Allah menentang orang yang sombong. Saudara, itu berarti iblis tahu bahwa Allah itu benci pada kesombongan. Allah itu benci pada keangkuhan. Allah itu benci pada kecongkakan. Tetapi banyak kita orang percaya tidak menyadari itu. Dipikir kesombongan itu hal yang biasa. Tetapi iblis paham. Iblis lebih tahu dan lebih paham akan firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara, iblis tidak hanya menjebak manusia. Tidak hanya menjebak kita sebagai orang percaya dalam kesombongan dengan status-status kita atau label-label yang ada pada kita. Tetapi bahkan iblis membuat kita sombong dalam melakukan hal-hal yang baik dan melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, iblis tidak hanya menjebak kita dalam kesombongan karena status kita, karena kehebatan kita, karena keberhasilan, karena prestasi dan sebagainya. Tetapi iblis membuat kita sombong dalam melakukan hal-hal yang baik, dalam melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Saudara-saudara, bukankah kita banyak dengar ada orang yang berkata, saya sudah membaca Alkitab sekian kali. Sudah 5 kali saya baca Alkitab dari perjanjian lama, Kejadian sampai kitab Wahyu. Bahkan ada orang yang berkata sudah puluhan kali. Itu bagus, saudara. Tetapi masalahnya, apakah sudah sebanyak itu dia membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu? Apakah dia sudah melakukan firman Tuhan? Seperti apa hidupnya? Sebenarnya itulah yang menjadi masalahnya. Kalau kita membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu gampang, dibaca saja setiap hari. Itu bisa selesai. Walaupun harus memakan waktu, tetapi gampang. Tetapi masalahnya di sini, apakah ketika dia membaca sudah sekian kali, apakah dia melakukan firman Tuhan? Itu masalahnya. Saudara-saudara, ada juga yang berkata saya ini selalu memberi makan orang-orang miskin. Ya, itu bagus. Karena memang seperti itulah yang harusnya kita sebagai orang percaya melakukannya. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi biarlah kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Tetapi masalahnya bukan di sini, saudara. Tetapi bagaimana sikap hati kita ketika kita memberi makan orang-orang miskin? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hati itulah yang dilihat oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada juga yang berkata, saya sudah banyak melakukan mujizat, mengusir setan, dan lain sebagainya. Karena saya memiliki banyak karunia. Karunia nubuat, penglihatan, dan seterusnya. Saudara-saudara, itu sangat baik.
Kita patut bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kita banyak karunia yang dapat kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk dapat menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah. Sungguh kita bersyukur. Tetapi Matius 7 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, sampai ayat yang 23, saudara-saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Kemudian ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa demikian? Saudara-saudara, sikap hati kita bukan soal kita punya banyak karunia, tetapi apakah kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita melakukannya karena memang kita sungguh-sungguh untuk mempermuliakan Tuhan? Saudara, karena firman Tuhan berkata, bukan semua orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bernubuat dan seterusnya, itu bukan melakukan kehendak Tuhan? Saudara, tetapi yang jelas di dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata, mereka tidak melakukan kehendakku. Hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga ada orang yang punya karunia untuk bisa menegur seseorang dengan keras. Itu sangat bagus. Sebab kalau kita punya karunia untuk itu perlu untuk perbaikan karakter, perbaikan pengajaran kita. Tetapi saudara-saudara, masalahnya, apakah kita sungguh-sungguh melakukannya itu karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana sikap hati seseorang itu yang akan menentukan apakah kita itu berkenan kepada Tuhan ataukah kita hanya berkenan kepada iblis. Saudara-saudara, iblis tahu jika kita melakukan kehendak Allah dengan kesombongan, maka segala yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, itu tidak akan menjadi produktif. Saudara, iblis tahu ketika kita melakukan banyak hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang baik, tetapi kita melakukannya dalam kesombongan, maka semua pekerjaan yang kita lakukan itu tidak menjadi produktif. Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Tuhan tidak dipermuliakan di dalamnya. Itu akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, Tuhan tidak mungkin berkenan apapun yang kita lakukan untuk kepentingan pribadi kita, bukan kepentingan Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu seperti apa sikap hati kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mau mengatakan jangan sampai kita terjebak dalam kesombongan rohani. Karena kita melayani bukan kepada manusia, tetapi yang kita layani kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, itu hal yang pertama apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan mau mengatakan sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Usahakanlah untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, usahakan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Karena kita sedang berhadapan dengan musuh kita.
Saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 itu digambarkan seperti apa musuh kita. Efesus pasal 6 ayat yang 12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita, musuh kita itu bukan manusia, bukan darah dan daging, bukan juga binatang-binatang. Tetapi kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudara, ingat, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Sebab yang kita sedang hadapi itu adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan roh-roh jahat ini, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara ini, mereka tahu strategi yang tepat untuk mengalahkan manusia. Saudara-saudara, karena mereka, iblis, roh-roh jahat itu tahu di mana letak kelemahan kita. Dia ada ribuan tahun sebelum manusia itu ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya jika kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita tahu bagaimana caranya untuk kita hidup dalam kemenangan. Kalau kita mengerti akan kehendak Tuhan, kita tahu caranya supaya kita tidak terjebak dalam tipu muslihat iblis. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa pikiran manusia itu tempat magangnya iblis, saudara, tempat mangkalnya iblis. Saudara-saudara, coba perhatikan pikiran kita, saudara. Ada banyak hal-hal seringkali yang kita pikirkan, sehingga banyak orang yang melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya dia tidak mungkin melakukannya itu. Dia tidak terpikirkan untuk bisa melakukannya, tetapi karena pikirannya itu sudah dikuasai oleh iblis. Karena pikiran manusia itu tempat mangkalnya iblis, maka dia bisa melakukan apa saja sesuai yang diperintahkan oleh iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ayat yang ke-13, saudara, dalam Efesus pasal 2. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, apa itu perlengkapan senjata Allah? Ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Saudara, saya membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, itu ditulis demikian. Hendaklah kalian siap siaga, pakailah kesetiaan kepada Allah sebagai ikat pinggang dan ketulusan sebagai baju besimu. Saudara-saudara, ini berarti bahwa untuk kita bisa menang terhadap tipu muslihat iblis yang mau menjatuhkan kita, maka kita harus punya komitmen dulu untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita harus punya komitmen lebih dulu. Kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan itu harus dengan ketulusan, bukan karena paksaan, saudara. Kalau hanya karena paksaan, kita akan menjadi setengah-setengah untuk ikut Tuhan, untuk percaya kepada Yesus. Dan orang yang setengah-setengah menjadi orang yang bimbang. Dan orang yang bimbang akan menjadi mangsa yang emput bagi iblis. Saudara-saudara, itu sebabnya hal pertama, kita harus punya komitmen untuk kita hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Bukan karena terpaksa, tetapi dengan segenap hati dan ketulusan hati kita. Kemudian saudara-saudara, dalam ayat yang ke-15, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita akan memperlengkapi perlengkapan senjata rohani kita. Firman Tuhan berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Saudara-saudara, saya mau mengatakan seperti ini, saudara. Kenapa firman Tuhan berkata berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera? Saudara, kalau kita mau menjadi orang yang berkemenangan, maka kita jangan menjadi orang Kristen yang pasif, saudara. Jadilah saksi-saksi Kristus, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Jangan hanya seminggu sekali datang ke gereja duduk manis, pulang tidak mau berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata kita harus menjadi saksi Kristus. Saya sudah mengatakan beberapa minggu yang lalu, bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang dinamis, orang yang bergerak, menjadi saksi. Dimulai dulu dari dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Ada sesuatu yang kita lakukan untuk menceritakan tentang Tuhan, tentang Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Saudara, jangan kita berlaku masa bodoh. Yang penting saya sudah jadi Kristen. Agama Kristen tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan adalah iman. Dan iman itu akan mendatangkan kasih karunia Allah. Dan kasih karunia itu yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bergerak. Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara, salah satu untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam situasi di mana terjadi pandemi COVID-19, itu salah satu anjuran dari dokter supaya berolahraga. Dengan berolahraga kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita. Bayangkan kalau kita hanya makan tidur, duduk. Kira-kira seperti apa? Kita menjadi orang yang lemah. Otot-otot kita tidak bisa berkembang. Kita mudah terserang oleh sakit penyakit. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jangan kita menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi jadilah saksi Kristus. Harus ada sesuatu yang kita buat untuk Tuhan dan juga untuk sesama kita. Dan kemudian ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara-saudara, iman kepada Yesus Kristus akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Saudara-saudara, situasi dan kondisi apapun yang kita alami, situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dunia ini, saudara-saudara, itu tidak akan mungkin bisa menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena kita memiliki iman yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau iman kita kuat, maka situasi seperti apapun Tuhan Yesus tetap menjadi pegangan hidup kita. Kita tidak akan mungkin jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, oleh karena iman itulah maka kita memiliki kasih karunia. Saya katakan tadi, kasih karunia bukan hanya dapat membuka pintu sorga, bukan hanya bisa membuat supaya kita diselamatkan, tetapi kasih karunia itu akan bekerja, akan memegang peranan penting dalam hidup kita. Sehingga apa yang tidak bisa kita lakukan, kita bisa melakukannya karena kasih karunia. Itulah sebabnya saudara-saudara, pentingnya kita memiliki iman. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, dalam firman Tuhan juga dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dunia ini adalah segala masalah, pergumulan, situasi yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi kita bisa kalahkan itu. Sekalipun iblis mau mendompleng di dalamnya untuk menghancurkan hidup kita, untuk menjebak kita, kita tidak akan mungkin dikalahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-17 dikatakan perlengkapan senjata Allah
Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, ketopong itu adalah topi dari besi yang biasanya dipakai oleh prajurit-prajurit pada zaman dulu. Goliat itu memiliki topong, ya, ketopong atau topi yang dari tembaga barangkali, ya saudara-saudara. Itu begitu kuat untuk melindungi kepalanya. Nah saudara-saudara, ini berarti kalau kita menggunakan topong keselamatan, itu berarti bahwa kita memiliki Yesus sebagai pelindung kita. Yesus sebagai gunung batu kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, karena dia merasa bahwa hanya di dalam Tuhannya, di dalam Allahnya, dia boleh merasakan perlindungan. Saudara, memang hanya di dalam Yesus, maka kita menerima ketenangan. Hanya di dalam Yesus, hanya dalam perlindungan Tuhan, maka kita diselamatkan. Maka kita merasakan akan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, firman Allah juga itu adalah pedang roh. Tadi dikatakan bahwa firman Allah itu adalah pedang roh. Firman Allah itu yang memberikan kepada kita kekuatan. Yesus waktu dicobai oleh iblis, dia melawan, dia mematahkan siasat iblis, strategi iblis untuk menjatuhkan dia dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga itulah yang membuat iman kita itu bertumbuh menjadi kuat. Bukankah firman Tuhan berkata, iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, ayat 18. Apa perlengkapan rohani kita? Firman Tuhan berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudara, doa itu begitu penting dalam kehidupan manusia. Saudara, setiap manusia yang beragama saja itu merasa betapa pentingnya doa. Tetapi sayang, ada banyak orang Kristen yang tidak merasa penting soal doa. Saudara, padahal doa ini adalah begitu penting. Saudara perhatikan orang-orang beragama apapun, doa itu merupakan sesuatu yang paling penting yang mereka tidak akan tinggalkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengerti akan kehendak Tuhan, kita tidak akan melalaikan soal doa. Bukan soal panjang pendeknya doa. Oke, kita berdoa harus panjang, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita terkonek dengan Allah kita, terkonek dengan sumber kehidupan itu yang paling penting, saudara. Yohanes 5 ayat 6, Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, hendaklah kita menyadari bahwa doa itu merupakan perlengkapan persenjataan kita, perlengkapan senjata rohani untuk bisa menghancurkan segala tipu muslihat iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya sekali lagi saya mau mengatakan, kalau kita mengerti kehendak Tuhan dan kemudian kita diperlengkapi dengan perlengkapan rohani, maka kita tidak mudah ditipu oleh iblis. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata bahwa iblis itu bapak pembohong. Dia bisa menipu siapapun juga. Pendeta sekalipun itu bisa ditipu. Saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan yang kedua, bagian yang kedua saya katakan tadi, usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang berkemenangan. Kesimpulannya saudara, sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8.
Firman Tuhan berkata demikian, 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Maaf, 2 Petrus 3 ayat 18 ya saudara. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita, Juru Selamat kita, maka saudara-saudara, kita akan selalu berada dalam ucapan syukur. Kita tidak akan pernah menyombongkan diri kita. Kita akan selalu bersyukur karena kasih karunia-Nya. Kalau saudara ada, saya ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa seperti ini, kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara, itulah sebabnya tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup kita. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Biarlah kita bertumbuh dalam kasih karunia. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita menjadi orang-orang yang menang. Kita tidak mudah dijatuhkan oleh tipu muslihat iblis dengan segala macam cara. Tetapi kita akan tetap berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kita akan menyanyikan satu pujian, saudara-saudara, sambil kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yesus, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tuhan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hidup dalam kasih karunia Allah, maka kasih karunia itulah yang akan memainkan peranannya di dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk melakukan hal-hal yang besar. Oleh karena kasih karunia itulah, maka Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, kita bisa sebut sebagai Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita bersyukur memiliki Bapa. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan kami, pasti Tuhan mendengarnya. Pasti Bapa mendengarnya. Ya Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Tentu baiknya Bapa kita bukan seperti ukuran manusia. Sebab Dia yang paling tahu akan keadaan kita. Mungkin bagi kita harusnya seperti ini, tetapi Bapa tahu bahwa itu belum pantas dan tidak cocok bagi kita. Sebab itu akan membahayakan kita. Sama seperti kita orang tua, kita tahu permintaan anak kita itu benar atau salah. Begitu juga Bapa kita, Dia selalu memberikan yang terbaik atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau selalu mendengar permintaan dan permohonan kami. Karena kami sudah hidup dalam kasih karunia. Itulah sebabnya kasih karuniamu itulah yang selalu bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih buat semuanya. Kami percaya kasih karuniamu itu akan selamanya menuntun kami, menguatkan kami, sehingga kami selalu hidup berkemenangan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami boleh dikuatkan dan mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sementara mengikuti ibadah ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan, Engkau urapi kami. Kuduskan kami. Kuduskan hamba-Mu ini Tuhan. Biar dengan kami melakukan perjamuan kudus akan membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan. Kami siap lakukan perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengharapkan supaya saudara-saudara yang berada di rumah bisa mengikuti perjamuan kudus. Saya akan mengangkat roti ini, dan saya mohon supaya saudara-saudara pun yang ada di rumah bisa mengangkat roti. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang tidak punya roti, tidak apa-apa, mungkin bisa biskuit. Karena roti ini melambangkan tubuh Kristus yang hancur. Kita menyanyikan satu pujian. Ku telah mati, angkat roti yang ada di tangan saudara. Haleluya. cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Roti yang kita angkat bersama melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan. Dia rela melakukan semuanya itu oleh karena Dia mengasihi semua manusia berdosa, termasuk saudara dan juga saya. Hargai pengorbanan Kristus. Dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu sudah menyatu dengan tubuh kami. Haleluya, haleluya. Ya Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi manusia. Tuhan Yesus. Darah yang suci, darah yang tidak berdosa. Oh Yesus Tuhan. Tetapi Dia rela mencurahkan itu kepada kita manusia yang berdosa. Amin, amin, amin. Kasih Allah tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Ya Tuhan. Kasih yang menyelamatkan kita. Kita manusia berdosa tetapi Dia membenarkan karena penebusannya bagi Yesus. Hargai akan pengorbanan Kristus. Kasihi Dia melebihi dari segala-galanya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, keselamatan yang Tuhan buat berikan bagi kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat kami Terima balas kasih kebaikan-Mu. Yesus. Haleluya. Tidak dapat kami balas Terima pengorbanan-Mu kasih bagi Tuhan. hari Ini syukur kami. Oh haleluya. Kami naikkan hanya bagi-Mu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Berpujilah namamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kali kami mengadakan perjamuan kudus, kami boleh merasakan akan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Persekutuan yang indah itu akan membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Untuk kami mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan. Kami percaya semua kami yang mengikuti perjamuan kudus pada saat ini, semua kami diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat semuanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Haleluya, Tuhan kita. haleluya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Boleh sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah keyakinan iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa kemurahan dan kebajikan Tuhan akan selalu menyertai hidup kami. Karena kami sudah hidup dalam kasih karunia Allah. Engkau adalah Bapa yang baik yang tidak akan pernah biarkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan selalu akan kami rasakan dalam hidup kami hari demi hari. Sekalipun kami berada dalam situasi yang menakutkan saat ini, tetapi kami begitu percaya Allah yang kami sembah dalam Yesus adalah Allah yang ajaib. Allah yang maha kuasa. Allah yang sudah membuktikan kasih-Mu kepada kami. Itulah sebabnya kami bersyukur pada saat ini. Kami dapat lagi bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya seberapa banyak jemaat Tuhan, seberapa banyak jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah ini. Kami yakin tidak seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau yang menyempurnakan ibadah kami Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh ingin mempermuliakan Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dikuatkan, dibangkitkan kembali iman percayanya. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, Engkau tahu situasi yang sedang terjadi. Engkau tahu situasi yang terjadi di dunia ini. Tetapi kami begitu percaya. Kami sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan selalu berdoa bahwa biarlah Tuhan ambil alih, Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu. Karena kekuatan dan kemampuan manusia tidak bisa mengendalikan situasi ini. Hanya campur tangan Tuhan. Berkati pemerintah kami, pemerintah pusat sampai daerah.
agar mereka dapat mengambil langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang tepat, dan semuanya bisa berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik. Amin Tuhan. Ini berdoa biarlah hikmat Tuhan, Ya. kewibawaan Tuhan, Tuhan karuniakan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, kepada presiden, wakil presiden, Oh Yesus Tuhan. kepada para menteri dan semua pengambil kebijakan baik di pusat maupun daerah. Ya. Tuhan, Engkau tolong. Kami berdoa juga untuk masyarakat yang ada, masyarakat kami. Ya Tuhan. Biarlah mereka semua juga mau taat pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Perlakuan PSBB yang sudah diberlakukan di beberapa daerah, biarlah mereka bisa melakukannya, itu mereka bisa mentaati semua aturan-aturan yang berlaku. Tuhan tolong Tuhan. Engkau biarlah memberikan belas kasihan kepada bangsa kami khususnya, bahkan kepada bangsa-bangsa. Kami rindu supaya COVID-19 ini Tuhan, pandemi yang sedang terjadi itu bisa teratasi dan bisa terselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin secara manusia itu sulit, tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami selalu bersatu hati Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang ambil alih semuanya bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, karena Engkau tahu kerinduan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk penderita-penderita yang sudah positif, yang berada di rumah sakit maupun di tempat-tempat karantina lainnya. Bahkan mungkin ada yang berada di rumah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Berikan mereka imunitas yang tinggi, supaya mereka bisa mengalami kesembuhan. Kami mohon kepada Tuhan, tidak ada lagi korban Tuhan. Kami mohon kasih sayang Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, para medis lainnya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan mereka juga kekuatan imunitas yang tinggi. Mereka bisa melaksanakan tugas-tugas dalam penanganan di garda depan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap apa yang mereka lakukan. Dan banyak orang yang positif bisa tertolong. Tuhan terima kasih, tolong juga keluarga-keluarga mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Rumah-rumah sakit Tuhan cukupkan semua yang mereka butuhkan. Fasilitas biarlah semuanya juga dicukupkan oleh Tuhan. Obat-obatan, suplemen-suplemen apapun itu, biar Tuhan mencukupi. Dan itu berguna bagi pemulihan kesehatan dari penderita yang positif. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Situasi ekonomi juga yang terdampak dengan adanya pandemi ini, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Tuhan, supaya tidak ada yang sampai kekurangan dan mereka menjadi korban karena mereka tidak bisa makan. Tuhan Engkau tolong. Kasihani bangsa kami Tuhan. Kasihani umat-Mu yang ada di dunia ini. Dan kami menyadari Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud yang terbaik. Supaya kami menyadari bahwa kami sungguh tidak berdaya. Tidak ada yang dapat kami banggakan. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan kepada kami pertolongan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan permohonan kami. Kami yakin Tuhan Engkau mendengarkan kami. Setiap doa yang kami naikkan dengan kesungguhan hati, firman-Mu berkata itu besar kuasanya. Bapa terima kasih. Berkati semua Tuhan, para pelayan Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan. Pakai kami semua Tuhan dengan segala keberadaan dan keterbatasan kami. Pakai kami lebih lagi untuk dapat mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkati juga jemaat-jemaat yang sudah beribadah, saudara-saudara kami terkasih yang juga mengikuti ibadah pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pemeliharaan perlindungan Tuhan sempurna dari atas kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik.
Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah Ya Yesus. senantiasa menyertai kita semua, Amin. memelihara kita, melindungi Amin. kita, Amin. Ya, menguatkan kita setiap Yes. saat, Amin. serta memberkati Ya, kita Yesus. semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.